Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita bertemu anak-anak. Kita hari ini belajar di tema 5. Tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, khusus hari ini kita belajar khusus di muatan IPA ya. Muatan IPA apa sih adanya yang dibahas di sini? Identifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran dan kita mengamati gambar, eksplorasi, kemudian kita bisa membedakan macam-macam magnet secara benar. Yang kedua hampir sama saja, kita nanti juga melihat macam-macam magnetnya ya. Nah, kemarin di bahasan sebelumnya di situ ada pameran ya negara-negara ASEAN. Nah, kemudian di pameran banyak sekali stand-stand negara ASEAN. Nah, di sini kita bisa lihat ada temanmu yang membeli cenderamata ya, yang terbuat yang ditempel magnet permukaannya, yang ditempel magnet dan terbuat dari besi. Nah, biasanya benda ini ketika ditempelkan besi, di besi dia lengket. Nah, seperti ada kita lihat di kulkas ya, banyak sekali cenderamata seperti ini ya, tempelkan di lemari kulkas, nanti dia nempel. Apa sih magnet itu? Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Pasti pernah. Sekarang banyak sekali mainan anak-anak yang terbuat dari magnet. Tadi ada bapak punya ya magnet, karena bapak lupa simpan di mana tadi ya. Kemudian di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Oke, mari kita bahas sama-sama. Sebelum sampai ke situ, pasti Bapak yakin kalian sudah paham magnet ya. Nah, sini Bapak kasih lihat dulu contoh magnet. Ada magnet batang, ada magnet silinder, kemudian ada juga magnet jarum, kemudian ada magnet ladang. Sambil lama dalam ada juga magnet lingkaran. Nah, magnet lingkaran di sini, yang ini kita lihat magnet lingkaran, mana tadi? Magnet lingkaran biasanya ada dijual khusus anak-anak. Nah, kita lihat di sini ada huruf U dan huruf S. Apa ini S? Apa ini U ya? Nanti kita kenal. Apakah kamu pernah menemukan magnet? Ini yang tadi ya. Nah, kemudian teknologi yang menggunakan magnet apa saja nih? Teknologi yang menggunakan magnet di sini. Ini mana magnetnya Pak? Di sini letak magnetnya. Ketika ada magnet di sini, maka dia bisa menghasilkan suara. Televisi ada juga Pak? Ada. Televisi pasti ada magnetnya. Mungkin sekitar sini ya, di daerah Son juga. Kemudian apalagi yang menggunakan magnet ya? Ada lagi yang menggunakan magnet ini. Bagian ini apa ini namanya? Ini yang kita lihat untuk biasanya orang bilang mesin ya, mesin air atau mesin dap, nah, jenisnya seperti itu ya. Ini juga ada mengandung magnet. Dan apalagi, nah di sini batu magnet adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, apa sih batu magnet? Pertama kali batu magnet ditemukan tanpa sengaja di kota Malaysia yang terletak di Asia Kecil pada tahun lalu. Karena ditemukan di Malaysia, batu itu disebut dengan magnet. Kemudian benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang bisa biasanya terbuat dari besi atau bahan yang mengandung keduanya, antara besi dan baja. Ini bisa ditarik oleh magnet, yang dikenal dengan benda magnetis. Ini contohnya benda magnetis ya. Ini bisa ditarik. Nah, kalian pasti paham ya, benda-benda ini pasti bisa ditarik oleh magnet. Dan apalagi ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau dikenal dengan benda tidak magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet biasanya terbuat dari karet, kayu ataupun plastik. Ini contohnya ada karet, balon, kayu. Ini sendok juga ada, tapi sendoknya terbuat dari plastik. Kemudian sandal. Nah, ini juga tidak bisa ditarik oleh magnet atau dikenal dengan benda tidak magnetis. Oke, kita lanjut ke sifat-sifatnya. Sifat magnet memiliki gaya tarik. Kemudian apalagi? Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Ketika ada ini contoh kertas, ya, kertas yang bawa pegang ini, ya, Bapak simpan besi di atasnya, seperti peniti atau apa, kemudian magnet di bawah. Ketika magnet ini Bapak gerakan, maka besi yang ada di atasnya ikut bergerak. Artinya magnet dapat menembus benda. Dan daerah sekitar magnet masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut benda
disebut dengan medan magnet. Ujung magnet yang mengarah ke utara disebut dengan kutub utara. Ini yang tadi ada U dan S-nya. Ujung magnet yang mengarah ke utara disebut kutub utara. Kemudian magnet yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan. Oke, demikian dulu pelajaran kita sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut untuk materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.